Bismillah. Benarkah pahlawan nasional Pangeran Diponegoro adalah klan Ba'alwi? Mari kita kupas tuntas. 20 Mei selalu dikenang bangsa kita sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tapi tahun ini, 2025, bukan sekedar peringatan biasa. Kali ini bertepatan dengan 2 abad sejak meletusnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Perang suci yang mengguncang penjajah Belanda dan hampir menghancurkan kas negara mereka. Di antara aura mistis peringatan 2 abad Perang Diponegoro, berlangsung pula Seminar Internasional Nasab Wali Songo. Mei 2025 ini adalah hari yang penuh dengan hikmah. Di balik titi mangsa 2 abad peringatan Perang Diponegoro, setidaknya tersingkap 2 misteri besar yang telah lama ditutup rapat dalam narasi sejarah resmi bangsa Indonesia. Kita tengah mengukir tonggak sejarah baru. Di tengah polemik nasab klan Ba'alawi yang seolah tak berkesudahan, kebohongan besar mereka pun semakin terbongkar. 20 Mei yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2025 ini jatuh bersamaan dengan titi mangsa 2 abad Perang Diponegoro. Bersamaan dengan itu pula, sebuah peneguhan. Dari nasab klan Wali Songo terjadi di tahun 2025 ini. Dari Seminar Internasional Nasab Wali Songo, petir membahana meneguhkan silsilah nasab Wali Songo sama sekali tak bersambung dengan klan Ba'alawi. Dari momentum Mei 2025 ini, ada 2 fakta penting yang telah berhasil membongkar kebohongan besar klan Ba'alawi selama hampir 2 abad meracuni anak-anak bangsa. Apakah itu? Pertama, klaim bahwa klan Ba'alawi adalah penyebar Islam di Nusantara kini telah runtuh. 2. Klaim bahwa para Habib Ba'alawi turut bertempur dalam Perang Diponegoro terbongkar sebagai kebohongan besar. Dalam Seminar Internasional Nasab Wali Songo di Brebes yang digelar oleh Nakoba Ansab Auliatisya atau NAT dengan menghadirkan ahli nasab dari Pakistan, Maroko, dan Madinah, serta pakar nasab dari negeri jiran Malaysia, terungkap bahwa Wali Songo bukanlah keturunan Ba'alawi. Mereka berasal dari terah yang berbeda, yakni dari pusat-pusat keilmuan Islam di Asia Tengah, bukan dari Hadarmaut. Perang Jawa tahun 1825 hingga tahun 1830 adalah perang jihad terbesar umat Islam di tanah Jawa. Dan para syekh yang terlibat adalah pelarian dari Hijaz. Mereka tinggal di kampung Syaidan, Yogyakarta setelah menyelamatkan diri dari pembantaian Wahabi pada akhir abad ke-18. Merekalah yang ikut berperang bersama Pangeran Diponegoro. Merekalah yang mengangkat pedang dan darahnya tumpah di medan jihad melawan kolonialisme Belanda. Lalu di mana klan Ba'alawi dalam perang suci ini? Tidak ada. Mereka baru datang ke Nusantara setelah perang berakhir tahun 1838, difasilitasi langsung oleh pemerintah Hindia Belanda atas rekomendasi Snof Urbronje. Tujuannya untuk meredam semangat perlawanan Islam, bukan angkat senjata. Bahkan, tokoh Ba'alawi seperti Habib Usman bin Yahya diangkat menjadi mufti Batavia oleh Belanda. Pada zaman kolonial Belanda terdapat Habib yang cukup dekat dengan Belanda. Dialah Habib Usman bin Yahya. Habib yang cukup kontroversial karena pada tahun 1898 di Masjid Pekoh Jandia mendoakan penjajah Ratu Wilhelmina panjang umur dan kerajaan Belanda sejahtera. Habib Usman juga dikenal dekat dengan mata-mata Belanda, Snof Urbronje. San Habib juga mendapat gaji sebesar 100 bulgan sebulan atau setara dengan 1,7 dari gaji Snof Urbronje. Habib Usman bin Yahya tampil terdepan membela pemerintah Hindia Belanda. Mereka membaur, bukan memberontak. Mereka mencatat silsilah, bukan berperang. Pada tahun 1928, klan Ba'alawi mendirikan Rabitoh Alawiyah untuk mencatat garis keturunan mereka. Namun demikian, menurut Profesor Menahem Ali dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terdapat kekosongan bukti silsilah selama lebih dari 500 tahun, mulai dari abad ke-4 hingga abad ke-8 Masehi. Tidak ada manuskrip nasab yang bisa dikonfirmasi secara ilmiah. Lalu mengapa narasi mereka hari ini begitu dominan? Mengapa klaim keturunan Nabi dijadikan alat doktrinasi, bahkan hingga mengaburkan sejarah, dan memalsukan makam para bangsawan Jawa seperti Kanjeng Raden Tumanggung Sumodiningrat yang makamnya diba'alawikan oleh Lutfi bin Yahya sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. 2 abad setelah Perang Diponegoro, sudah saatnya kita menata ulang ingatan sejarah bangsa. Yang berperang kita hormati, yang datang belakangan kita hargai. Tapi jangan pernah membiarkan sejarah diputarbalikan demi kepentingan kelompok sendiri, yaitu klan Ba'alawi.
Kini sudah saatnya klan Ba'alawi berhenti dengan petualangan palsu. Jubah kebohongan telah ditelanjangi. Mari kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Satu demi satu, tabir sejarah dibuka kembali. Klan Ba'alawi sang raja klaim cucu Nabi, saatnya harus diakhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Di bulan Ramadan 2026, mari saling memaafkan, tapi jangan pernah berhenti dari saling mengingatkan. Narasi ini betul-betul untuk mengingatkan agar Ba'alawi jangan angkuh dan sombong dengan klaim nasab suci, karena kesombongan akan membawa ke dalam api neraka jahanam. Apalagi Ba'alawi tidak terbukti sebagai zuriat Nabi Muhammad asli. Tak ada kebaikan dalam kesombongan. Tawadu adalah pandai membaca kedudukan. Kita hamba Allah dan kita umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan meningkatkan iman, takwa, dan amal soleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang dapat menolong kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah.